News guys, ada info terbaru nih. Nih kalian lihat nih ya. Usai menonton pertandingan KL City versus Borneo FC, supporter Indonesia diserang oknum supporter Malaysia dan bendera merah putih dirampas. Wah, main-main nih sama King Indo nih. Malaysia main-main nih, mauar kah? Mauar. Wah, main-main bener-bener guys ya. Supporter Indonesia diserang guys sama oknum supporter Malaysia setelah menonton pertandingan KL City versus Borneo FC guys. Wah, bener-bener lu ya, Malaysia lu ya. Lu nyenggol-nyenggol Indonesia mulu. Lu kayaknya lu nggak dari konten kreatornya, nggak dari supporternya. Kalah saing, iri, bilang bos. Ya, wah, main-main guys, main-main ya. Tenang, tenang supporter Indonesia, tenang ya. Nih wah main-main bener-bener nih. Loh, Piala Asia U20 aja lu nggak lolos no. Lo udah pikirin dulu aja dah. Ini lagi. Kalian lihat ini, supporter Indonesia diserang setelah laga KL City melawan Borneo FC. Dan gua baca beritanya ini, bendera kita dirampas ya sama baju. Gua nggak tahu baju, entah baju tim atau baju timnas, gua nggak tahu. Ini apa ini, sampai supporter lawan melakukan kekerasan. Ini bikin malu guys. Malu sumpah ini. Nih, tolonglah bersaing itu sehat, jangan kayak gini juga. Ini nggak tau lah gue, ini gila anjir nih. Udah, gimana pendapat kalian guys tentang ini? Kalian juga bisa ngeliat informasinya lebih lanjut di akun ini ya nanti. Gimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar dan jangan lupa follow untuk informasi menarik mengenai timnas Indonesia lainnya. Wah, ini kejadiannya guys. Dua kali aku dendam, dua kali sampai mampus. Kacau guys. Kok kayak gitu Pak Ci? Kenapa? Ada apa? Ini pertandingan klub kok sampai segitunya? Padahal jelas-jelas ya KL City ini menang atas Borneo 1-0. Masih aja berperilaku seperti itu. Katanya SDM kelas tinggi, tapi kok perilakunya kayak begini? Dan kita pun jangan sampai terpancing emosi guys ya. Dan semoga kasus ini cepat diusut secara tuntas dan para oknum pelaku ini dihukum seberat-beratnya guys, karena bisa memicu ketegangan antara supporter Indonesia dan juga Malaysia. Tolonglah supporter Malaysia dewasa sedikit. Lanjut. Wah, ini kejadiannya nih guys. Supporter Indonesia diserang di Malaysia, bendera merah putih dirampas usai laga Borneo FC versus Kuala Lumpur City. Insiden tak menyenangkan menimpa supporter Indonesia setelah pertandingan Asian Club Championship antara wakil Indonesia Borneo FC melawan wakil Malaysia Kuala Lumpur City pada Kamis malam 26 September. Dalam laga itu, tuan rumah Kuala Lumpur City berhasil memenangkan pertandingan melalui gol tunggal yang dicetak Brendan Gunn di menit 77. Namun sangat disayangkan usai pertandingan beberapa pendukung Borneo FC dilaporkan diserang oleh sekelompok orang yang diduga merupakan supporter tuan rumah tak lama setelah pertandingan berakhir di Stadion Kuala Lumpur. Menang aja seperti ini, apalagi kalah guys. Bener-bener ini ya, supporter dari KL City memang bukan dari SDM kelas tinggi guys. Lebih lanjut, berdasarkan sumber dari keterangan yang didapat, terdapat korban 5 laki-laki dan 3 perempuan asal Indonesia dalam insiden tersebut. Korban 5 laki-laki dan 3 perempuan lanjut akun tersebut. Dalam insiden itu juga semua korban laki-laki mengaku dipukuli oleh oknum supporter tuan rumah hingga semua barang-barang mereka diperiksa untuk mencari identitas dari Borneo FC. Meski pada akhirnya mereka adalah supporter dari PSMS Medan, bukan supporter asal Borneo. Namun bendera merah putih dan baju mereka dirampas oleh oknum supporter tuan rumah sehingga mereka pulang tanpa menggunakan baju. Sungguh benar-benar keterlaluan, semoga pihak kepolisian setempat segera turun tangan untuk mencari pelaku dan dihukum seberat-beratnya atas kejadian ini. Ini benar sangat memalukan guys ya, masalahnya mereka ini menang, tapi perilakunya seperti kanak-kanak, bener-bener nggak dewasa banget ini supporter KL City. Katanya SDM tinggi, mana buktinya? Dan semoga
para oknum pelaku ini ditangkap dan diadili seadil-adilnya. Dan kali ini gue bakal memberikan lagi info tentang para pemain baru naturalisasi dari timnas Malaysia. Coba kalian simak videonya. Ini pemain warisan Harimau Melaya yang baru. Guys, kalau jiran serumpun Indonesia ada Miss Hilgers, kita ada Max Dijel. Pemain grade A ini yang merupakan Captain Kelab era divisi Go Ahead Eagles telah menyatakan hasratnya kepada Pau Mati untuk menjadi pemain Harimau Melaya. Dijel yang berumur 27 tahun main di posisi right back dan namanya Max Dijel. Daripada datuknya. Dalam satu podcast baru-baru ini, Dijel berkongsi bahawa dokumentasi untuk membuktikan dia ada asal-usul Malaysia telah diserahkan kepada FAM. Proses seterusnya ialah mendapatkan pasport Malaysia dan kemungkinan dia boleh main untuk Harimau Melaya menjelang Disember. Kalau proses itu lancar dan disokong penuh oleh kerajaan, Dijel boleh debut mewakili Malaysia menentang New Zealand bulan hadapan. Dan juga game yang baru diumumkan menentang India di bulan November. Lepas ini, Max Dijel akan mengatasi Dion Cool sebagai pemain termahal Harimau Melaya. Pendapat abang memang berbaloi kerana dengan pengalaman dan kebolehan dia, skuad Harimau Melaya akan ada peningkatan. Apa benda ni guys? Setuju dengan abang? Komen kat sini. Ini gila guys. Aku rasa tim Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys. Sebab kita dapat seorang player warisan yang sangat-sangat talented, yang sangat-sangat padu. Nama player ni adalah Max Dijel. So jom aku review pemain ni. Pertama sekali, ini bukan rumours semata-mata. Sebab yelah, Malaysia ni terkenal dengan rumours. Sebab even Max ni sendiri dalam dia punya podcast ke apa, dia ada bagi tahu the paperwork is done. Dia juga telah pun menunjukkan sijil kelahiran atuk dia untuk membuktikan yang dia ada darah Malaysia. So Max Dijel ni dia dah submit semua dokumen dia dan sekarang hanya tengah tunggu pasport Malaysia untuk diproses. Okey, umur dia 27 tahun. Dia bermain untuk Go Ahead Eagles, iaitu sebuah kelab dekat Liga Pertama Belanda, Eredivisie, dan dia punya nilai mencecah 1.2 juta euro. Okey, memang agak valuable player ni. Max Dijel ni dia bermain dekat posisi right back dengan ketinggian 1.78 meter. Kalau tanya aku, memang bagus sebab sekarang kita punya right back adalah Matthew Davis. Matthew Davis 2 tahun lepas mungkin seorang player yang power, tapi aku dah nampak Matthew Davis ni dia punya performance semakin merudum. Lagi-lagi dekat Piala Asia hari tu, naik pandai, turun tak pandai. Jadi harapnya dengan adanya Dijel ni akan memperkuatkan bahagian kanan kita. Inilah yang akan bantu Arif Aiman nanti. Okey, so itu sedikit update pasal player ni. Akhirnya bukan cuma bisa ngejajain doang guys. Akhirnya negara tetangga kita guys, akhirnya negara tetangga kita bisa memproses gitu naturalisasi pemain luar cuy. Gila, pemain keturunan. Gila, jujur sih ya ikut senang guys ya. Ikut senang karena ibarat kan negara tetangga kita juga ingin berkembang sama seperti King Indo guys ya. Bukan main-main nih guys. Katanya Mas Del ini setara dengan Miss Hilgers cuy, katanya sih setara ya, tapi kita tidak tahu ya. Tapi untuk market value juga jauh guys. Nih guys, timnas Malaysia resmi memproses naturalisasi Kapten Go Ahead Eagles. Buset dah, gue jujur ikut senang. Bukan cuma bisa JJ-in doang, kayak misalkan waktu itu Josh Brownhill cuy. Buset dah, akhirnya guys, akhirnya negara tetangga kita berhasil juga. Wah, akhirnya Malaysia memiliki pemain naturalisasi nih guys. Kali ini pemain dari Belanda. Dan sepertinya para supporter timnas Malaysia ini tidak bisa lagi mengatakan kalau timnas Indonesia ini adalah cabang dari timnas Belanda. Dan sepertinya Max Dijel ini pemain baru dari timnas Malaysia akan dipersiapkan untuk pertandingan di Piala AFF guys. Wah, sangat luar biasa ini ya. Dan semoga aja performa dari Malaysia ini semakin menanjak ya, tidak seperti saat-saat ini yang terus merosot kian hancur lebur karena selalu kalah di setiap pertandingan. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.